Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat tani semua, bersama saya ya si Ujang, yang konten saya ataupun channel saya sekarang di bidang pertanian, khususnya ini menanam cabai rawit ya sahabat tani. Nah, sebelum lanjut seperti biasa sahabat tani, si Ujang mau ngedoain kalian beserta seluruh keluarga semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus, serta yang terpenting dijauhin dari mara bahaya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Nah sahabat tani, jadi sekarang saya berada di lahan baru saya dengan varietas. Untuk lahan ini varietasnya kaliber ya sahabat tani. Jadi sekarang saya mau update ya untuk lahan yang baru ini. Sekedar info sahabat tani, ini itu sekarang usianya 4 hari setelah pindah tanam ya, atau 4 HST. Jadi waktu kemarin waktu penanaman saya tidak sempat videokan ya, karena penanaman kemarin saya lakukannya sore hari ya, sampai menjelang malam hari. Waktu 4 hari ke belakang saya beresnya mulai jam 5 ya, beres-beres sekitar jam 9 lebih ya sahabat tani, sampai larut malam. Alasannya saya menanam di sore hari supaya udaranya lebih dingin gitu ya sahabat tani, tidak panas, mengingat cuaca sekarang ya di bulan Agustus dan September ini untuk panasnya luar biasa, sangat pol-polan ya sahabat tani. Nah, jadi untuk populasi lahan baru saya ini untuk varietas kaliber ini 1062 batang ya sahabat tani. Nah seperti ini. Untuk yang bertanya untuk olah dasar dan pupuk dasar ini apa yang saya pakai, jadi ini itu sahabat tani pupuk dasar yang saya pakai. Yang pertama saya menggunakan kohe ayam ya, yang ada sekamnya. Terus yang kedua saya menggunakan kapur dolomit, dan yang ketiga saya simpan di lubang tanam menggunakan pupuk organik dari subur hijau ya. Nah sebelum ditutup mulsa saya spray dulu sahabat tadi menggunakan EM4 ya, dicampur dengan gula pasir ya sahabat tani. Itu per tangki saya isi gula pasir 1/4 kilo ya, dan untuk EM4 nya saya kasih sekitar 10 tutup botol ya per tangki. Nah seperti ini, lalu saya diamkan sekitar ada mungkin ya 1 bulan lebih, sampai kemarin itu tumbuh gulma-gulmanya ya sahabat tani. Nah ini di dalam mulsa ini banyak gulma ya sahabat tani. Waktu kemarin ini udah dingin gitu ya sebelum pindah tanam. Dan sekedar info juga sahabat tani, ini umur pindah tanam berapa HSS. Jadi saya kemarin pindah tanam di usia bibit 29 HSS ya, atau 29 hari setelah semai. Kenapa masih kecil dipindah tanam? Jadi alasannya sahabat tani ya, ini dengan metode saya ataupun cara saya ya, saya memutuskan pindah tanam di usia 29 HSS itu supaya si bibitnya ini tidak terlalu tinggi ya sahabat tani. Yang mana kalau misalnya terlalu tinggi pas pindah tanam kan akan stres ya, nanti dia layu dan terkena mulsa seperti ini, yang mana nanti akan kering ya si daunnya. Jadi kalau masih pendek kan layunya tidak terlalu ini gitu, tidak terlalu menempel ke mulsa. Atau bisa ya sahabat tani yang terlanjur bibitnya terlalu tinggi, bisa seperti ini ya. Nah pinggir-pinggirnya kita kasih tanah seperti ini ya, kalau tidak mau yang pakai bambu. Kan kalau pakai bambu akan terkena biaya lagi. Nah jadi di seperti ini sahabat tani, biar tidak terlalu panas di area si ininya, bibitnya bisa ya seperti ini. Nanti kotor cenah, tinggal disiram ya sahabat tani. Nah seperti ini. Nah kita akan lihat untuk lahan yang sana ya. Nah kita geser ke lahan yang sebelahnya ya sahabat tani, yang
paling banyak ya populasinya. Nah ini seperti ini kondisinya. Alhamdulillah ya sahabat tani, nih seperti ini. Ini bekas pengocoran sebelum tanam ya, masih ada. Saya tabur racun pitok ya sahabat tani, atau molukusida gitu ya, supaya tidak ada hama ya. Kalau yang di pinggir-pinggir sini biasanya suka ada sejenis keong. Nah ini tuh ya, ada hamanya ya. Ini terlihat di usia 4 HSS. 4 HST ini sangat masih stres ya. Namun besok akan saya pemupukan yang pertama sahabat tani, sesuai dari rekomendasi dari Mas Udin ya. Nah ini juga kemarin-kemarin sempat ada beberapa kendala ya sahabat tani, seperti dari apa ya itu teh, simut teh, bahasa Indonesianya teh apa ya, bahasa Indonesianya simut teh lupa lagi ya. Seperti itu ya sahabat tani, yang memotong si tangkai pohon bibit cabenya ya. Jadi saya belum supply apapun ya sahabat tani. Kemungkinan nanti kalau misalnya usia 10 hari saya akan spray secara tunggal ya, dengan insektisida berbahan aktif fipronil ya, supaya tidak ada simut itu teh sahabat tani. Nah seperti ini. Ini masih sangat amat stres ya sahabat tani, bisa dilihat ya, daunnya kuning. Sebagian ada yang seperti ini ya, namun tidak apa-apa ya. Wajar ya kalau misalnya baru pindah tanaman memang seperti ini ya. Nah ini juga kemarin-kemarin pas saya lihat-lihat untuk bibitnya sahabat tani, yang masih kecil seperti ini juga ada yang terkena virus Gemini ya. Kalau varietas yang tegak gitu ya, cabenya memang agak rawan ya, walaupun di kemasan tertulis tahan virus atau misalnya seperti apa gitu ya, tetap ada ya yang terkena virus Gemini. Namun langsung saya sulam ya, mumpung masih kecil, dengan yang tidak terkena virus Gemini. Bibitnya masih banyak ya di sana, karena untuk satu bungkus dari kemasan bibit cabai kaliber itu kemarin kita jadinya itu 1600 bibit ya. Nah seperti ini. Mungkin besok akan saya update lagi ya. Kebetulan besok itu pemupukan yang pertama ya, di umur 5 hari setelah pindah tanam. Daunnya malah ada yang rontok, tapi gak apa-apa ya. Saya pastikan seperti ini itu hal yang wajar ya sahabat tani. Kadang kalau baru pindah tanaman, si bibitnya itu suka menguji mental kita ya. Jadi ke kitanya teh perasaannya, duh kenapa ya bibitnya kayak gini, kenapa ya kayak gini, kayak kurang subur, kayak kurang berkembang. Tapi gak apa-apa ya, sering-sering aja kita ajak ngobrol ya, walaupun kayak aneh ya, bibit cabai cina diajak ngobrol. Ini itu tetap tanaman hidup ya sahabat tani menurut saya. Jadi ya kita, kalau saya sering diajak ngobrol, jangan ngecewain, harus tumbuh subur, harus timbal balik ke yang ngurus ya. Saya nyangkul sampai keringat seluruh badan, masa nggak timbal balik ke yang ngurus. Kadang saya mah suka seperti itu sahabat tani. Kalau yang bertanya ini penyiramannya gimana, kebetulan di lahan ini sangat kekurangan air ya. Jadi kita lakukan penyiramannya itu 2 hari, 1 hari itu 2 kali ya sahabat tani, pagi dan sore menggunakan jerigen kocor yang 20 liter itu ya, kita siram berlubang tanam. Ya mungkin per lubang tanam kita siramnya itu sekitar 1 gelasan ya. Udah mulai ya segini mah di umur 4 hari setelah pindah tanam udah lumayan mulai beradaptasi dengan lahan barunya ya. Walaupun lahan baru ini sekarang dari cuaca ya luar biasa kepanasan ya. Nah seperti ini aja ya sahabat tani. Kenapa cenah
dibikin video kalau tidak ada kegiatan. Jadi saya bikin video itu supaya ada update ya untuk lahan ini. Nanti di playlist ya, playlist tanam cabai rawit varietas kaliber dari pengolahan tanah, pengasihan pupuk dasar. Jadi nanti ada ya di playlist komplit gitu ya, step-step yang saya lakukan di lahan ini. Dan alhamdulillah sahabat tani, insya Allah kedepannya untuk lahan yang ini kita akan totalkan ya di Microsoft Excel, mulai dari biaya petikan ke-1, petikan kedua, pengeluaran biaya sampai ke total biaya nanti panen ya, kita akan totalkan di Microsoft Excel. Buat referensi sahabat tani, biaya yang saya keluarkan untuk perawatan di cabai rawit varietas kaliber di lahan baru saya ya. Nah, kita akan metode irit-iritan ya. Saya akan kurangi dari pupuk kimia ya. Jadi kita akan menggunakan 20% dulu organik, 80% pupuk kimia ya. Kita sedikit-sedikit menggunakan pupuk organik ya, tidak 100% dari pupuk kimia, supaya jangka panjang atau kedepannya si tanahnya tidak rusak ya. Kalau kita terus geber dengan pupuk kimia, khawatir kedepannya atau di masa depan si tanahnya ini bakal rusak. Jadi kita pelan-pelan dulu, 20% pakai pupuk organik ya, dari pemupukan ataupun perawatan ya nanti. Nah seperti itu aja mungkin sahabat tani ya untuk update di lahan baru saya, karena kebetulan hari ini saya bakal ngebongkar lahan yang bawah ya, yang varietas cabai langgeng 58 campuran. Sekarang proses dibongkar ya, itu sekitar umur 8 bulan ya, sampai sekarang udah mulai tidak terlalu produktif. Jadi saya bongkar aja ya, mengingat harganya juga kan sekarang lagi turun, jadi kebetulan kita bongkar aja ya. Nah seperti ini aja, mungkin disambung di video selanjutnya ya untuk pemupukan pertama di umur 5 hari setelah pindah tanam. Ditunggu terus ya sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.